dari Udah tutup sarung, Pak. Kebangun dia. enggak, baru datang saya ke Oh, depan baru dulu tadi. datang. Kenapa Masa? sarungnya udah Dijahit. ditutup. Dijahit Ingat itu. umur, ingat umur Pak Didara, ingat umur. Sarung ditutup, Ingat dibuka terus. Ah, Kenapa kamu tekan Bu? ngiri. Ngiri dia. Enggak. Kenapa Bu? Kemarin jelasin transliterasi itu loh, Pak. Kemarin yang Iya. kayaknya dari Translate- JNAS itu, Ya, kan aku kan translation. ngomong kalau Ah. misalnya di Timur Tengah Maryam, di Timur Tengah kan Maryam ya, Iya. Maryam kan. Kalau sampai Indonesia kan Maria. Terus kalau di Ya. Amerika jadi Mary. Nah kalau di Spanyol Ya. kan jadi Madonna. Terus gue bilang Ya. kita kafir. Iya katanya, nggak boleh dirubah-rubah katanya. Itu kafir. Apa maksud sesat? Kita tuh sesat Coba. pokoknya. Iya, Pak Pomom tolong share screen, Pak. Kita dibilang sesat. Coba bayangin, aduh ini orang satu. Ini Pak, Bu, ya. Transliterasi naskah Syria Barat. Maria bukan Maria. Biasanya transliterasi yang salah ini untuk membenarkan pengucapan Yahweh. Bentuk paling awal daripada kata bahasa Aram untuk Tuhan atau Tuhan adalah Maria. Ini mem, res, yod, alef. Maria. Ini berarti Syria Dan ya Pak? Mare. Iya, ini Syria ya. Syria ya, bahasa Syria ya? Ya, Syria Barat dia di Syria ya. Jadi ini kata Yahweh ini juga kalau mau jujur, ini tidak pernah ada di transliterasi Ibrani itu sendiri. Ya, jadi Yahweh ini kan atas hanya penambahan daripada sores atau nikutnya. Ya, nikut ini jadi ini ya ini. Tolong Pak Bom di share screen ya. Ditransgenderkan. Ya. Ini ya ini yang namanya Yakub Baruch. Ya, dia dari tempat adalah Burita ya? Iya, saya ambil dari tempat Burita ya, belajar dari Burita. Jadi instruksi pembacaan ada tata krama membunyikan tetragramaton. Itu yang paling benar adalah Adonai. Makanya di Misna atau di di dalam Torah Yahudi itu ketika dibaca Yod He Vav He, di sini pasti ada ditaruh Adonai. Ya. Jadi Rabbi Yakub Baruch sendiri mengatakan istilah Yahweh tidak ada dalam literatur Ibrani. Gitu. Yang ada adalah Hashem. Shem et ha et Sem, Sem ham Yudah, Sem ham Poras. Ini permutasi dari Hafaya. Ya, bentuk singkat dari Hakados, Baruchu. Ya, oke. Jadi di sini di bawah ini ada orang yang mereka-reka kemungkinan jika 4 huruf suci ya ditambah vokal ya bisa dibaca hayafain. Ini semua adalah rekaan liar katanya ya. Oke, di sini ketika di Keluaran 20 ayat 7 menyebutkan nama Tuhan Allahmu, di sini ada kata nama Tuhan Allahmu ya. Di sini Sem ini disebut Sem Yehova. Ya, dibacanya Etsem Adonai. Eloheka. Ini Eloheka. Ini ya. Jadi itu ya. Jadi kalau memang mereka ini katanya kalau mau jujur juga ini nggak bisa diterjemahkan juga Yahweh karena memang orang Ibrani orang Yahudi sendiri YHWH ini kan huruf suci yang tidak boleh disebutkan sembarangan. Ya, ini yang ngomong orang Yahudinya sendiri ya. Nah, jadi 4 ini dieja menjadi Adonai. Ya, jadi nama-nama itu adalah hanya pemberian tanda-tanda baca daripada
YHWH itu sendiri, gitu loh. Jadi kalau mereka mau mengatakan itu sebenarnya sah-sah saja lah mereka mau bilang YHWH ya. Ya sah-sah saja, tapi mereka jangan mengkafir-kafirkan atau menyala-nyalakan orang yang menggunakan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sendiri dari transliterasi Yunani itu Y-nya itu kan diambil dari Yah. Kata Yah itu adalah sebutan daripada Tuhan. Ya, jadi mereka ya memang namanya orang mau mengada-ada ya begitulah. Jadi itu ya Bu Sofi. Jadi kalau Maria itu sebenarnya tidak bisa juga diterjemahkan daripada bahasa menjadi Yahweh, yaitu bahasa Syria. Begitu Bu, sementara itu. Iya, kalau Silakan. yang saya pelajarin Yodevave itu karena ada nikutnya Seva kolam kamatnya itu, jadi dibacanya karena Adonai nikutnya itu, maka dibacanya Yehova. Tetapi itu hanya merupakan pengingat aja nikut Seva kolam kamatnya itu, karena memang beberapa manuskrip yang kita temukan ya, kodeksnya itu memang ada nikutnya. Yodevave itu tetragrammaton itu ada nikutnya supaya ketika orang baca itu mereka membacanya Adonai. Nah dari situlah beberapa mengatakan dibacanya Yehova. Tetapi pembacaan Yahweh ini itu berasal dari Yahudi Askenazi. Jadi Yahudi Askenazi itu membenarkan pembacaannya Yahweh. Jadi memang ada dua di situ. Kalau menurut tradisi, karena itu disebutkan hanya 7 tahun sekali di dalam tradisi apa namanya hanya imam-imam besar ya, mereka menyebutkannya dengan menggunakan ritual. Jadi nama tetragrammaton hanya disebut 7 tahun sekali di dalam satu ritual khusus, baru disitulah nama boleh dispel. Selebihnya memang mereka harus memakai Hashem ataupun Adonai atau Kadosh Habaruku. Ya. Coba Pak Bom tolong share screen lagi Pak. Kadang-kadang ya kita karena memang di ini ya. Jadi di sini 4 huruf suci ini ya dikenal juga dengan tetragrammaton. Adalah nama favorit daripada Allah itu sendiri dalam perjanjian lama. Yang membedakannya kenapa ditaruh dimasukkan ke situ, yaitu untuk membedakan dengan ilah-ilah lain. Ya, jadi penulisan ketifnya dari pengucapan itu dengan kombinasi nikut. Ya, tadi nikutnya Yod Seva He, Cholem Vav Kamatz He, Yehova. Tadi yang Bu Sofi bilang ya tepat ya, berasal dari penyisipan vokal Adonai Yehova ini, Yahweh Adonai ya. Disebutkan. Ada yang berbeda pembacaannya. Ya, jadi di sini ada kal imperfectnya, kamats dan patahnya ya. Jadi yang tidak membolehkan adanya vokal A atau kamat pada suku kata pertama. Maka Yehova ditulis menjadi Yehova. Vokal nikutnya Zeva itu Yod He Vav He. Karena ketika ini nikut ini tidak ditaruh, seandainya ya ini dihilangkan nikut ini ya, sebentar saya ini kan berarti akan menjadi terjemahannya berbeda. Nikut ini kan di sini. Nah ini nikutnya ini kan, ini kalau dihilangkan ini titik-titik ini dihilangkan, ini dihapus semua. Ini akan berbeda nanti artinya. Makanya ditambah di sini. Ya ini ini. Jadi jelas ya kalau memang mau mengikuti daripada nikut apa di bawah ini ada tanda-tanda ini ya. Ini tanda ini saya besarkan dulu nih coba biar bisa kelihatan.
Lidah Ini, tak bertulang, hidup ini, tanpa penyesalan. Eki. Aduh, ini, aduh. Palidara. Nikut nih ya. Palidara, Ya. beberapa manuskrip itu nikutnya bukan Sheva Kolam Hamad memang. Ya. Ada beberapa Ada manuskrip. segol, ada segol. Iya, ini, karena dibacanya Adonai di situ. Tetapi beberapa manuskrip memang bukan Sheva Kolam Hamad nikutnya. Jadi itulah yang membuat agak sedikit ya ada perbedaan bacaan lah di situ. Lidah tak bertulang, hidup Kenapa tuh Pak tanpa Dani? Pak Dani. penyesalan. Nah, jadi gini, kembali lagi kepada itu, dia siapapun mau nyebut apapun ya, mau menyebut apapun dikatakan oleh ini tidak masalah karena itu adalah nama-nama. Termasuk Lidah kalau di dalam keislaman hidup itu tanpa disebut penyesalan. sebagai Asmaul Husna, nama-nama yang disukai oleh Elohim itu sendiri. Ya, nama-nama yang dipilih oleh dia. Jadi mau Yehova, ada yang itu makanya namanya Yehova Nisi, Yahweh, Yahweh, terserah. Tetapi ada yang yang Yahova. Tak Ya, bertulang, jadi hidup yang tanpa dituju penyesalan. adalah Sang Pencipta itu. Jadi kalau kita Ini jelas ada yang ngamen masuk ada yang nih. dituju. Kasihan ya. Kasih recehan dulu dong, jangan dicuekin. Udah nyanyi-nyanyi loh dia, masa nggak dikasih recehan? Kasih Sawer dulu, receh, sawer. Kasihan. Kasih. Gua ada 2.000 nih. Selamat malam Pak Dani. Selamat malam Pak Bembem. Selamat malam. Lidah tak bertulang, hidup tanpa penyesalan. Selamat malam Pak Dani. Malam Pak Dani. Nyata buktinya. Ini Lidah Pak nggak Bobom bertulang tolong nggak share. apa-apa. Kalau hidung nggak bertulang, pesek. Nah, itu di share screen lagi. Nah tadi yang ini Pak, apa yang Pak Bu Bom? Sofi, yang Bu Sofi sebutkan ya di sini Yod Zeva, Koleb, Vav Kamat He, ya dapatkah dibaca Yahweh? Adakah nikut kamat dan patah pada konsonan awalnya? Ini kalau ini dihilangkan ini Pak, ini kita hilangkan, ya ini kan akan berubah bentuknya. Ini namanya, iya, ini namanya seva. Ya, ini kolemnya ya. Ini nikut ini yang membedakan, jadi bisa disebut sebagai A I U E O. Ya, kalau ini hilang, ya ini hilang, ini akan jadi berbeda. YHWH bisa Yod He Vav He bisa dibaca Yahova, Yehve, Yahuwu gitu loh. Jadi ini kan penyematan ini oleh orang-orang yang memang mau mengeja nama ini gitu loh. Termasuk ya mereka gitu loh. Ya jadi inilah pengagum Yahweh itu ya sendiri gitu. Oke, lanjut kita sambut ini pengamen baru. Jadi Pak Dani, saya mau jelaskan kenapa lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang itu adalah orang yang ngomong sembarangan, tidak ada bukti. Iya. Nah, itu masuk kepada nabi palsu. Nabi palsu ini berbicara dengan lidah tak bertulang. Karena apa? Nabi palsu ini dia mengatakan apa yang sebenarnya dia tidak ketahui. Tidak punya bukti, tidak punya data, nabi palsu ini berbicara. Itu loh. Nah, kita lihat lagi. Ini kembali lagi kepada nabi palsu, Pak Dani. Jadi malam ini kita bahas nabi palsu lagi, Pak Dani ya. Jadi gini. Jadi kalau lidah tak bertulang ya, itu artinya di dalam peribahasa itu ngomongnya itu ngomong kemana-mana. Ya, kemana-mana. Makanya nabi palsu ini ngomongnya kemana-mana. Iya, betul. Ya HP, iya, betul. Ya kan? Jadi
Kalau nabi palsu ini dia mau mengarang cerita dari Ini kena sendiri ini Pak mimpi-mimpinya Bom Bom nih. dan Pak Bom Bom bikin isapan panel judulnya kok ini kayak dan gini. Gimana isapan ini Pak Bom Bom? isapan jempol Mukul diri daripada nabi sendiri ini Pak Bom palsu Bom. ini Aduh yang Pak Bom Bom. tidak pernah bisa Kacau. dibuktikan. Inilah yang namanya nabi lidah tak bertulang, Pak. Makanya di sini di 2 Petrus Aduh Pak Bom 2 Bom. ya, Pak Bom Bom tolong Lidah buka tak 2 bertulang tuh Petrus begini, Pak. 2 Petrus ayat Pagi 12. paginya masih kedelai, sorenya udah Ah. jadi tempe. Jadi kalau Iya, ngomong udah jadi belum ada 5 menit dia udah berubah. besoknya jadi bacem. Kalau Iya, kalau baru 5 tempe menit. masih mending, Udah berubah. butuh 3 hari. Tapi ada orang barusan ngomong belum ada 5 menit udah berubah. Nah, itu namanya lidah tak bertulang. Iya. Iya, Itu namanya Tapi kalau lidah baru bertulang menit juga baru lucu loh. berubah. Kalau kalau lidah bertulang lucu juga loh ya, bisa kaku-kaku gitu lidahnya, bisa ada patah tulang lidah ya. Ya bisa begini bunyinya kalau ngomong jeplak 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 jeplak. ada tulangnya kayak bat pingpong. Mak Ya ada udah, tahu nggak bat kalau pingpong? begitu ya Pak Bom Bom ya. Habis setelah lidah tak bertulang, ngomong yang apa namanya nggak jelas, yang mana sebenarnya. Kemudian dia hidup tanpa Iya. penyesalan. Maksudnya dia Iya, tidak merasa bersalah. Betul. Nah, Pak Dani, Betul, Begitu betul. Bang Dani. Mantap deh. Yang dimaksud judulnya. lidah tak Bang. yang dimaksud lidah tak bertulang itu bukan berarti dalam artian negatif mulu. Karena lidah itu bisa membawa berkat, juga bisa membawa petaka. Nah, itu tergantung kita. Kalau gitu saya Dalam mau tanya. Dalam Alkitab itu ya sudah digambarkan bahwa lidah itu diumpamakan dengan kemudi. Kemudi yang begitu kecil ya, walaupun kapal dihempas dengan angin yang besar, kemudi yang kecil itu dapat mengendalikan kapal yang besar dengan terpaan angin yang besar. Nah, itulah manfaat daripada lidah. Silakan mau pilih apakah digunakan untuk kebaikan ya atau untuk keburukan. Jadi lidah tidak bertulang itu jangan dikonotasikan dengan hal-hal negatif. Jadi apa yang kata Pak Lidara itu, Pak Lidara membawa kita ke arah yang positif supaya jangan mempercayai lidah tak bertulang itu dengan hal-hal kepalsuan. Jadi harus kita tanggapi positif. Betul, tepat. Gini Pak Mordekai, ini mumpung masih Pak Dani ya Pak Mordekai. Ya Pak Dani. Itu Ya udah nggak usah bahasa. dibahas. Nanti besok kita bahas lidah babi. Lidah babi Pak Dani, lidah babi paling enak kalau dibikin itu. Oke. Pak Dani, ini saya mau tanya berhubungan yang dibikin Pak Bom Bom ini mukul diri sendiri. Sekalian masukan yang nabi palsu itu, nabi palsu dihubungkan dulu juga Pak Lidara dengan 10 perintah Allah Pak Lidara. Jadi biar lebih jelas lagi hubungan dengan 10 perintah Allah itu Pak Lidara. Nabi palsunya. Nanti saya bertanya, saya cuma mau tanya karena hari ini adalah hari Isra Miraj. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Dani merayakan hari Isra Miraj. Justru saya mau tanya, Pak Dani, katanya tadi saya dengar ini, katanya tuh di Masjidil Aqsa itu tempat ditambatnya sang burak. Nah, burak ini bentuknya binatang atau kilat? Kok kilat bisa diikat? Silakan tolong Pak Dani. Ya, termasuk sampan. Sampan juga kan bukan binatang, tapi diikat juga. Sampan, perahu, motor, itu bukan binatang, diikat juga dia. Jadi kilatnya bisa diikat ya di Masjidil Aqsa. Diikat di Masjidil Aqsa ya Pak. Ya, kalau Masjidil Aqsa-nya udah ada waktu itu. Belum dibangun. Nih. Coba Pak Dani tolong jelasin nih, saya ada pertanyaan. Kenapa Masjidil Aqsa menjadikan tempat berangkatnya naiknya Muhammad ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7 untuk menerima itu. Nah, coba tolong diceritakan Pak Dani yang benar, dia naik apa, kemudian kok bisa dari Masjidil Aqsa,
kok bisa disebutkan Masjidil Aqsa, itu bagaimana Pak Dhani ceritanya Pak Dhani? Tolong supaya kita semua di sini tercerahkan. Siapa tahu salah satu dari kita bisa murtad. Silakan Pak Dhani. Nggak ke sana lah arahnya. Itu Ya nggak apa-apa. Mu'allaf Iya, itu iya. nggak ada urusan. Oke, ya udah ceritakan aja Pak mengenai Isra Itu udah Mi'raj. saya ceritakan itu, udah kan tadi pagi juga kan diceritakan. Iya, tapi secara konkretnya kan belum bagaimana kok bisa ke Masjidil Aqsa, tempat tempat yang terjauh gitu loh. Jadi ceritanya gimana nih Pak Dhani? Coba tolong Pak. Ya karena yang jelas kita tidak banyak cerita tentang hal itu. Cuman kalau sudah Sang Pencipta alam semesta memerintahkan ke sana, ya seorang nabi, seorang utusan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta, itu aja. Nggak ada Tapi alasan kalau apa-apa. Sang Pencipta kan nggak minta menyuruh ke sana Pak, ke Masjidil Aqsa. Wah, ada kan ya Al-Quran mengatakan asra bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa, itu kan dikatakan Allah mengatakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu kan Masjidil Aqsa-nya kan cuma 7 km dari Madinah, Pak. Ada di kota Jiranah. Dalam perjalanan ke Taif. Perjalanan ke Taif kok harus ke yang jauh, harus naik burak 7 km Pak. Iya, kalau Masjidil Aqsa-nya itu cuma 7 km dari Madinah. Ada 2 masjid dalam perjalanan dari Mekah ke Taif. Namanya Masjidil Adna, yang satu lagi Masjidil Aqsa. Nah, Muhammad sering ke Masjidil Adna dan Masjidil Aqsa bersama dengan Aisyah juga di situ, di daerah kota yang namanya kota Jiranah. Kenapa mesti naik burak, Pak? Kok sampai secepat itu? Terus kalau Aqsa artinya apa? Ada Masjidil Aqsa di Madinah. Ngawur. Bapak nggak baca sirah-sirah Nabawiyah? Siraman Nabawiyah menceritakan itu loh. Al-Azraqi, Al-Waqidi. Oh, nggak punya ya. Aduh, nanti aku bikinin videonya ya. Aku kemarin sudah bikin video sih mengenai Masjidil Aqsa dan Masjidil Adna yang ada 7 km di kota Jiranah, Mekah. Nanti saya kirimin kopinya deh ke Pak Dhani. Pak Dhani kasih alamatnya aja, saya kirimin kopinya, buku-bukunya Pak. Biar Pak Dhani bisa baca maksudnya. Yang jelas, zaman sebelum Rasulullah SAW itu yang dikenal adalah Masjidil Aqsa yang berada di daerah sekarang namanya Palestina itu kita mana tempatnya Pak? Masjidil Aqsa Pak. Sejarah. Pak Dhani, mana tuh? Pak Dhani sebentar Pak. Masjidil Aqsa setahu saya sudah menginjakkan kaki di namanya Masjidil Aqsa, nggak ada di Palestina Pak. Ya silakan, mau dibengkokkan sejarahnya, tetapi bukti otentiknya Loh, bukan yang nonton banyak, yang nonton banyak, like dong, dukung Pak Dhani, like, dukung Pak Dhani. Like dong, ayo, dukung Pak Dhani, lidah tidak bertulang. Kita lihat lidahnya Pak Dhani hari ini. Bertulang. Baru 800 Lidah memang lidah tak bertulang. Pak Dhani mau nanya, kan Masjidil Aqsa itu kan pada waktu memang Isra Mi'raj itu terjadinya kapan sih Pak Dhani? Kira-kira terjadinya kapan kalau menurut Pak Dhani Isra Mi'raj itu? Tahun keberapa kenabian? Sebelum 2 Hijriyah. Sebelum 2 Hijriyah. Sesudah, sorry. Sesudah 2 Hijriyah. Maksudnya begini. Berarti tahun berapa kira-kira? Sebelum apa sesudah? Yang benar nih, jangan lidah tak bertulang nih. Hijriyah. Berarti sesudah. Sebelum. Pak Dhani sebelum apa sesudah? Sebelum 2 Hijriyah, paham nggak? Berarti sebelum ke Madinah. Loh. Sebelum 2 Hijriyah. Iya, berarti sebelum dia ke Madinah. Sebelum 2 lidah tak bertulang nih. Tadi sebelum sekarang sudah. Kalau dia ke Madinah itu kan 1 Hijriyah. Paham nggak? Nggak paham. Tahun berapa gitu aja lah Pak. Tahun berapa? Tahun berapa sebenarnya? Tahun berapa terjadinya? Tahun berapa? Pola pikir gitu aja, Ibu Sofia tuh bingung. Iyalah, soalnya KTP saya nggak pakai tahun Hijriyah. KTP saya pakai tahun Masehi, kok nggak tahu ngitungnya tahun Hijriyah.
kan bisa dikonversikan. Tahun berapa kira-kira tuh Nabi Bapak kan 610 jadi Nabi. 610 12 tahun sebelum dia hijrah ke Madinah. Berarti kalau 2 tahun sebelum ya, 2 tahun sebelum hijrah kan? 610 berarti tahun 710 ya terjadinya ya. Loh, kok gitu hitungannya? Ya sebelum 2 Hijriah. Sebelum 2 Hijriah. Sebelum 2 Hijriah itu sebelum dia hijrah ke Madinah maksudnya. Salah lah pola Karena hitungan gini, pada nih hitungan tuh semua setelah Hijriah. Kalau Pak Dani mengatakan sebelum Hijriah itu artinya sebelum dia hijrah ke Madinah gitu maksudnya kan? Mengatakan sebelum hijrah. Coba Anda dengarkan kalimat ini aja Anda tidak paham. Sebelum 2 Hijriah. Nggak paham karena semua orang hitungnya after Hijriah. Kalau sebelum 2 Hijriah itu maksudnya sebelum hijrah ke Madinah bukan? Kalau saya mengatakan sebelum Hijriah, sebelum hijrah beda. Sebelum hijrah berarti Nabi itu belum hijrah. Kalau dikatakan sebelum 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah, berarti itu menandakan Nabi sudah hijrah. Karena hijrah Nabi itu kan tahun pertama Hijriah. Itu dimulai nama tahun Hijriah. Ini saya yang bego apa gimana ya? Tahun Hijriah itu sebentar. Bapak ngitung sebentar. Bapak ngitung tahun Hijriah itu kan sebentar. Ini saya yang bego apa Bapak nih pembuktian malam ini nih? Memang lidah Dani tak bertulang. Bapak ngitung tahun Hijriah, dimulai tahun Hijriah nih ya. Tahun Hijriah itu kan ada ketika dia hijrah ke Madinah. Betul apa enggak? Iya, benar. Kalau Bapak mengatakan 2 tahun sebelum tahun Hijriah, artinya 2 tahun sebelum dia hijrah ke Madinah. Logikanya begitu nggak sih teman-teman? Apa gue yang bego nih? Iya. Dengarkan dulu bahasa kalimat saya perhatikan sebelum 2 Hijriah. Tahun Hijriahnya kapan yang gua tanya? Tahun Hijriahnya itu kapan? Tak mampu dia berpikir. Jadi begini, tadi itu supaya usul saya begini, Bang Dani. Bang Dani saya usul sedikit. Kalau misalnya Bang Dani masih ragu-ragu menjawab atau belum tahu, mendingan jangan jawab dulu daripada Bang Dani. Iya, memang Isra. Jadi Isra Mi'raj itu belum jelas Pak kapan. Tadi bilang sesudah. Isra Mi'raj itu menurut para ulama iya nggak jelas. Jangan membuat orang bingung, Bang Dani, supaya kita tidak bingung. Nanti kami jadi umat kebingungan, wah, parah nanti. Jadi pengertian dia sengaja diambangin, dia sengaja ngambangin Pak Dani. Nggak gini, Pak Dani, jadi Masjidil Aqsa ada di Palestina ya. Pak Bom tolong di-share screen. Menurut saya begini Pak Lidara, menurut saya begini, kita kan bertanya tentang Isra Mi'raj, Pak Lidara. Kita harus fokus dulu, Kita kan nanya ini. Dani, ini di belakang saya apa nih, Dani? Pohon cemara. Ini apa? Pohon cemara. Itu masjid, yang bulat itu Masjid Aqsa. Iya, ini yang bulat. Apa nih, Dani? Yang mana yang bulat-bulat? Dani, itu apa tuh yang hitam di belakang? Ini bangunan Masjidil Aqsa. Dome of the Rock. Masjidil Aqsa. Adanya di mana Dani Masjidil Aqsa? Emang Pak Dani udah pernah ke situ Pak? Udah pernah lihat bulatan itu? Iya, Dani, kan ada di Palestina. Matamu enggak, Dani, saya tanya. Pak Dani pernah naik burak ke sono enggak? Ya. Dani, tahu enggak ini di mana, Pak? Masjidil Aqsa itu di Yerusalem. Yang diperebutkan itu di Yerusalem. Ini berdampingan dengan tembok ratapan Palestina masih berapa puluh kilometer dari sini. Dani, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata, nggak ada dari zaman dulu. Wilayah yang bangun juga orang Israel Pak Dani, merebut dari Hebron. Yerusalem
Dari Yerusalem dulu tetap itu disebut kota Yerusalem. Daud, Pak. Mau diduduki siapapun tetap Yerusalem namanya. Makanya lidah tak bertulang, Dani. Orang ada di Yerusalem ngakunya Masa di kalau Palestina. Indonesia diduduki oleh Belanda jadi negara Belanda kan nggak mungkin. Tetap Ya, Indonesia. Terpental ya. Begini Pak Lidara, sebelum Ya, Pak ya. Lidara kan nanya tentang Sinyalnya lemah Isra ya, Pak Dani, Mi'raj. ya? Pak Lidara kan bertanya, Lemah syahwat dia. Pak Lidara kan tanya tentang Isra Mi'raj ke Dani. Supaya Iya, fokus, tanya dulu Dani. Dia ini yang mempercayai Isra Mi'raj itu sebagai perjalanan fisik atau perjalanan mimpi. Kan ada dua pendapat. Fisik, kemarin dia bilang fisik, Pak. Fisik. Fisik. Karena gini Pak Mordecai katanya nih, saya udah tanya sama yang lain. Katanya mereka itu Muhammad ini naik burak. Kemudian burak itu ditambatkan di Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya tempat yang jauh. Tempat yang jauh, kok tempat yang jauh dia tahu adanya di sana. Tempat yang jauh kan di Eropa juga jauh. Di jauhan lagi tempat Pak Bom di Papua. Taunya lagi di Papua, tempat yang jauh. Kok bisa adanya di situ gitu loh. Kok langsung ke situ? Katanya mereka orang Arab sudah tahu kalau ini tempat dituju Masjidil Aqsa tuh adanya di Palestina katanya. Belum, pada waktu itu belum ditaklukkan. Yerusalem belum ditaklukkan pada waktu itu. Jadi belum ada masjid satupun di sana. Iya, tapi mereka yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa si Marwan itu bangun masjidnya di situ? Kok nggak di tempat lain? Kan kemarin saya udah saya udah kasih videonya juga sih Pak itu. Iya, benar. Emang itu karena ada pertentangan politik. Betul. Pak. Politik isu. Makanya saya mau tanya. Saya mau tanya nih Pak Dani, ada Pak Dani. Saya mau tanya kalau Aqsa itu artinya apa Masjidil Aqsa? Pak Dani. Ya Aqsa itu jauh. Jauh. Kalau Masjidil itu apa? Kok masjidnya belum ada? Kok sudah bisa dituju? Masjid itu artinya tempat sujud. Tempat sujud. Nih saya udah tahu jawabannya tuh tempat sujud. Ketika dikatakan Masjidil Aqsa, Aqsa-nya di jauh di sana kok bisa tahu adanya di Palestina? Adanya di Israel? Ya memang dari zaman dahulu. Kenapa? Yang namanya kota suci itu kan cuma dua di dunia ini di dalam ajaran Timur Tengah, ya. Iya. Dari satu Masjidil Aqsa ataupun di Bait Suci yang Anda sebutkan itu, walaupun berdampingan itu kan kawasan, ya. Iya. Nah, kemudian satunya lagi di Ka'bah. Iya. Tempat suci siapa, Pak? Kalau di Bait Suci yang di Yerusalem itu tempat sucinya Bani Israel. Para nabi-nabi. Terus kenapa naiknya dari situ, Pak, bukan dari Mekah? Ya kalau Allah yang punya kuasa, yang punya kehendak, yang punya Sang Pencipta, kalau kemauannya Nabi Muhammad tetap ke Mekah, tapi kan masalahnya adalah Sang Pencipta yang memerintahkan kepada Nabi. Bagaimana? Tapi kan hanya dikatakan Aqsa, Masjidil Aqsa, tempat terjauh. Kok bisa nujunya ke situ? Kan emang ada tulisannya di Quran Yerusalem atau Palestina? Ada tulisannya nggak Yerusalem atau Palestina, Pak Dani? Nggak ada. Nggak ada. Kok bisa tahu ke sana dia? Wah, lidah tak bertulang dong. Karena orang Arab terdahulu itu sudah mengenal. Mengenal apa, Pak? Mengenal Masjidil Aqsa itu kan sudah dikatakan tempat sujud yang jauh. Masjidil Aqsa kan Masjidil Aqsa belum dibangun. Belum ada, Pak. Orang itu kawasan dulunya kan belum ada. Belum dibangun, Pak. Di situ tempat sampah, tanah rata. Itu namanya Aelia Capitolina. Iya, gini dulu, Pak Dani. Sebelum Islam datang itu sudah ada. Belum Pak Dani dihancurkan tahun 70 Pak. Bait Suci Salomo itu dari tempat sampah Pak di situ. Itu ada patung Jupiternya di situ namanya Aelia Capitolina. Aduh lidah tak bertulang deh. Itu juga sudah dibuatkan oleh Tuhan Yesus.
di situ Pak Dani dari sejak awal abad tahun 70 dinding abad ratapan pertama sampai sekarang masih ada. ada begini Pak Dani, dengerin dulu. Dari awal abad pertama itu di situ tidak ada namanya tempat sujud, nggak ada Pak. Orang Israelnya sendiri adanya tempat sampah. Itu sudah adanya ada. tempat sampah, betul, tempat pembuangan. Tembok ratapan itu dulu agak jauh ke sana, mereka tembok ratapan di situ. Nah baru kemudian khalifah daripada Umar datang ke situ baru mendirikan masjid. Itu abad ke-8. Abad ke-8 Pak Dani. Jadi itu belum ada dulu sampai iya. Itu penjajahan dari ini kan penjajahan ke Yerusalem. Ya, kalau jadi abad ke-8 Umar Ibn Khattab itu setahu saya, mohon maaf kalau salah, abad ke-8 Umar Ibn Khattab udah meninggal. Saya bacain Pak Dani sejarah. Aduh, kalau sama Pak Dani memang lidah. Abad ke-8 itu kan berarti abad 800 ya. Sebelum ini kita iklan dulu ya. Iklan dulu deh, iklan dulu. Iklan, memang lidah tak bertulang ya. Iya. Saya pun waktunya pendek nih. Siapa itu? Ibu Setiatul. Ambiar. Ya. Oke Pak Dani. Saya jadi jam 12 ya Pak Bom. Saya ya, ya. Karena ya. Nggak apa-apa. Jadi begini Pak Dani, sejarah mengatakan itu mohon maaf tadi saya salah juga, bukan abad ke-8 tapi abad ke-6. Ya, kekhalifahan Rasidin. Ya, khalifah yang berdiri. Itu dong kalau salah ngaku salah kan enak. Iya, ya kan salah. Saya belum lihat data. Kalau saya nggak mau bicara lidah tak bertulang, bukan ngarang-ngarang. Saya harus lihat data. Bukan abad kedua toh? Bukan ya, abad kedua, bukan toh? Abad ke-7 Pak Lidara, abad ke-7, 632. Jadi gini, saya bacain dulu ya. Nih, oke, saya share screen aja deh supaya ngelihat semua. Jadi sejarah ini Pak. Makanya ya nih. Logikanya jangan simpan di buku. Iya Pak Bom baca. Simpan di dalam logika. Tolong Pak. Iya, lidah tak bertulang. Ini, ya, ini Pak Dani, ya nih. Barusan ngomong lidah tak bertulang. Iya, sejarahnya, gitu ya. Nih, Pak Dani, penjajahan khalifah Islam, santai-santai. Penjajahan khalifah Islam dengan latar belakang agama dan penyebaran agama. Ini referensinya nih, sanadnya banyak bener. Ya, nyambung menyambung. Ya. Dari mana? Ya ini sanadnya banyak kan buku-bukunya tuh. Nah, kekhalifahan Rasidin ya adalah khalifah yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah. Kekhalifahan ini terdiri atas 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam yang disebut sebagai Khulafur Rasidin. Pada puncak kejayaannya, kekhalifahan Rasidin membentang dari Jazirah Arab sampai ke Levan, Kaukus, dan Afrika Utara di barat.
serta sampai ke dataran tinggi Iran, ya, di Timur Tengah. Ya, kemudian statusnya ini kalifi ibu kotanya Madinah, Kufah, bahasa yang Arab ini ya. Amirul Mukminin 632-63 Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya. Sejarah didirikan 632, dibubarkan 661. Ya. Kekhalifahan Rasyidin, ya. Di sini menyerbu Yerusalem. Kemudian mendirikan Masjid Al-Aqsa. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini satu-satunya orang yang membela bahwa Muhammad naik ke langit ketujuh. Peristiwa Isra Mi'raj. Ya, orang yang menemani Muhammad berhijrah ke Madinah sangat gigih dan melindungi. Nah, ini ya, karena apa? Karena memang Abu Bakar ini sudah menjalin hubungan. Anda membaca atau menjelaskan? Saya ya, menjelaskan. Oh, menjelaskan. Jadi sejarah ini Abu Bakar benar nggak? Makanya saya mau tanya, benar nggak sejarah ini? Pak Dani pernah baca nggak Abu Bakar As-Siddiq siapa? Tolong jelaskan, Pak. Kalau yang namanya Khulafaur Rasyidin itu artinya 4 pemimpin sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, ya kan, Umar Ibnul Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Itulah berarti benar dong. Berarti benar dong ini. Benar kan? Iya, kalau Anda baca aja supaya lebih paham. Yang enggak, saya tanya, yang mengakui Muhammad naik ke surga ketujuh siapa? Naik surga nggak ada. Iya, naik ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh. Jangan di-framing lah. Iya. Jadi naik kemana itu? Jelasin dong. Sidratul Muntaha. Iya. Jangan kita tambah-tambah kalimatnya. Nggak boleh. Iya, Sidratul Muntaha di mana, Pak? Kalau kami hanya dibatasi, hanya Sidratul Muntaha, setelah itu tidak ada penjelasan. Jangan kita tambah-tambah, itu cukup aja direnungkan. Iya, yang mengakui Muhammad naik ke Sidratul Muntaha siapa, Pak? Ya, pertama kali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di saat di mana pertama kali atau satu-satunya? Pertama kali atau satu-satunya? Pertama kali. Oh, pertama kali atau satu-satunya, Pak? Saya tanya sekali lagi, Pak. Iya, pertama kali yang mengakui. Iya, dan atau satu-satunya orang yang mengakui. Kalau satu-satunya berarti kami tidak mengakui. Bukan. Sahabatnya tidak mengakui. Iya, kan kalau Pak Dani kan mengikuti Abu Bakar. Jadi satu-satunya orang yang mengakui bahwa Muhammad benar naik ke Sidratul Muntaha, Abu Bakar atau berapa orang, Pak? Pertama kali Abu Bakar. Terus kemudian? Ya, kemudian sahabat-sahabatnya yang lain mengikuti. Siapa aja, Pak? Ya, termasuk Utsman, termasuk Zubaid, termasuk Zaid, termasuk siapa-siapa aja lah sahabat-sahabat yang lain. Oke. Apalagi? Ya sebentar, Pak. Kan saya masih jalan. Ya santai aja, Pak. Ya sudah, kalau itu gantian kan, sudah oke, berarti saya yang bertanya. Sekarang saya tanya, Masjidil Aqsa-nya dibangun oleh siapa? Pada tahun berapa? Itu namanya Kubah Hijau, itu dibangun oleh yang bernama Umar Ibnul Khattab. Itu yang dibangun Kubah. Tahun berapa? Tahun berapa? Jadi hitung aja. Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Berarti jauh sesudah kejadian Isra Mi'raj dong. Pembangunan Kubah Hijau itu ya jelas setelah Rasulullah wafat. Ya, jadi jauh dong waktu naik Isra Mi'raj, berarti belum ada dong Masjidil Aqsa-nya. Belum ada Kubah Hijau. Belum ada bangunannya. Iya. Iya, berarti kok bisa tahu ada di situ? Ya kalau Allah yang memberitahu bagaimana? Tadi kan sudah saya katakan. Beritahunya di mana, Pak?
Ya Allah kan melalui wahyunya, melalui malaikat Jibril. Coba di surah apa, Pak? Surah yang namanya surah Isra. Asra bi abdihi ila minal masjidil haram. Mana ditulis di situ Palestina atau Yerusalem, Pak? Palestina. Coba kita lihat. Kita lihat. Makanya berarti kabar burung ya? Ya, kabar rekam burung. Jejaknya ada di sampai detik ini. Rekam jejak di mana tempatnya? Rekam di mana, Pak? Rekam jejaknya di mana? Kita bicara ini dulu, Pak. Tapi dari kitab sejarah kok mengatakan sahabat Nabi Bapak mengatakan itu nggak benar, Pak. Muhammad nggak pernah ke sana, Pak. Dalam mimpi. Bapak baca kitab Al-Maghazi, baca kitab Al-Azraqi nggak? Saya hanya berbicara sesuai dengan sejarah yang ditulis oleh Tabrani, At-Tabari, kemudian penulis-penulis Islam pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Secara fisik Al-Waqidi dan Al-Maghazi itu memang bukan sejarawan Islam, Pak. Saya tidak mengenal itu terus terang saya jujur. Saya tidak mengenal. Nanti kirimin bukunya lah. Nanti saya kirimin. Nggak tahu itu tahun berapa dia menulis, dia hidup tahun berapa, saya nggak tahu. Iya. Oke. Jadi itu secara fisik atau mimpi, Pak? Naik ke Sidratul Muntaha. Kan udah tadi pagi udah dibahas. Secara fisik. Capek saya kalau ulang-ulang lah. Oke, secara. Coba yang lebih ini maju dikit. Al-Isra-nya berapa? Al-Isra berapa, Pak? Yang menuliskan bahwa Masjidil Aqsa ada di Yerusalem. Kalau berada di Yerusalem itu tidak disebutkan. Nah, justru saya tanya, kenapa kok bisa tahu ada di Yerusalem Masjidil Aqsa-nya? Siapa yang kasih tahu? Karena ada rekam jejaknya, ada prasastinya. Enggak, siapa yang kasih tahu, Pak? Pak Dani, siapa yang kasih tahu pada waktu itu kepada Muhammad? Oh, sana Masjidil Aqsa-nya ada di Yerusalem. Ditulis di mana? Ditulis mana? Mana datanya? Isra, mana Isra berapa? Isra berapa saya buka nih surah yang pertama itu mengatakan Asra bi abdihi. Oke, yang pertama Masjidil Haram. Maka Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Haram. Ya, Pak Bombom tolong share screen. Saya mau tahu di mana ada kata Yerusalemnya. Nggak ada, itu kan sudah saya katakan dari awal ke bola. Iya, pertanyaan saya begini, Pak Dani. Pak Dani kalau disuruh, Pak Dani pergi ke tempat yang jauh. Kalau Anda menginginkan jawaban sesuai dengan keinginan Anda sendiri saja yang menjawab. Bukan keinginan saya, Pak Dani. Ini pakai logika. Katanya Pak Dani berakal, berpikir. Coba berpikir dan berakal dong, Pak Dani. Coba di mana nih? Pak Bombon tolong share screen. Di mana dia tahu Masjidil Aqsa ada di Yerusalem? Sedangkan Allah tidak pernah. Ulang kali saya jelaskan. Pertama, Masjidil Aqsa itu telah dikenal oleh orang bangsa Arab jahiliyah sebelum datang Nabi. Mereka sudah pada waktu itu Islam itu sebelum Hijriah itu Islam bahkan nggak ada di Yerusalem, Pak. Belum menginvasi negara-negara lain. Benar. Tapi kan saya katakan di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad lahir, ya. Sebelum Nabi Muhammad lahir udah ada masjid, Pak. Nggak ada di Yerusalem sebelum Muhammad, sebelum abad. Ya silakan kalau keinginan Anda seperti itu, Bukan silakan saya mau menjelaskan. Dani, saya menjelaskan, Anda mau percaya atau tidak itu hak memang lidah tak bertulang. Pak Lidara. Ada sejarahnya. Enggak, saya mau kasih tahu dalam hal bertinju, dalam hal pertandingan bertinju, kalau sepihak sudah melemparkan handuk putih berarti menyerah. Jangan ditinju lagi. Saya nggak tinju. Saya benar. Jadi menurut Pak Mordekai, Pak Dani udah menyerah ya, udah bonyok ya ke tinju. Saya bilang dalam pertandingan apapun, kalau sudah melemparkan mengangkat bendera putih dan handuk atau melemparkan handuk, nah itu tanda menyerah. Jadi gini, Pak Dani. Nggak boleh ditinju lagi. Nanti bonyok. Pak Dani bilang katanya dari Allah.
Sekarang Quran ini dari Allah bukan? Iya dari Allah, apalagi? Nah Allah itu berulang dari zaman bahola gimana? Allah, Dari yang lain lah. Sebentar, itu, Allah. itu udah capek dah, Anda berkembang. Dani, di Allah mengatakan di kitabnya nggak tidak pernah berkembang. menyebutkan Yerusalem. Taunya dari mana Yerusalem? Kapan Allah ngomongnya? Udah capek, saya bilang kan. Oh, nyembah udah. Udah Pak Bom-Bom, karungin Pak Bom-Bom. Karungin Pak, udah nggak bisa bonyok udah. Terima kasih, silakan. Apa, mau dibilang bonyok, dibilang apa, terserah Anda. Paham nggak? Yang penting saya sudah menjelaskan. Silakan Bu Sofi. Silakan Bu Sofi. Sekarang mau bertanya. Kue ulang tahun dibagi. Silakan Bu Sofi. Oke, boleh saya bertanya Pak Bom-Bom? Gantian Pak Bom-Bom. Dani, silakan bertanya. Oke, makasih. Ya. Jadi, apa tadi kan saya sempat mendengar walaupun sebentar ya penjelasan dari Pak Lidara, Ibu Sofiatul tentang Yahweh, Yehova, Saif segala macam itu Seva. Namanya berbeda-beda. Ternyata di sana dikatakan tidak ada Yahweh itu berbahasa Ibrani, bukan bahasa Ibrani. Saya nyimak dikit ya. Jangan pelintir-pelintir, Yahweh tidak bisa berbahasa Ibrani. Jangan, lidah tidak bertulang, Pak Dani. Tidak ada bahasa Ibrani. Iya, kalau itu benar. Tidak ada bahasa Ibrani. Tadi, sorry Pak Dani, jangan. Pak Dani ini kayak ular memang. Tadi Pak Dani bilang tidak ada Yahweh berbahasa Ibrani. Ya, oke. Kalau salah saya minta maaf. Nah, begitu benar. Berarti Pak Dani hari ini waras. Berani saya salut. Saya salut Pak Dani malam ini waras. Oke, lanjut Pak. Oke, kan tidak ada Yahweh dalam bahasa Ibrani katanya yang penjelasan Anda. Dan bermacam-macam nama-nama itu. Bukan bermacam-macam nama. Anda juga menyebutkan. Sebentar, bukan bermacam-macam nama, jangan pelintir-pelintir. Bermacam-macam penambahan vokal. Iya. Ya, itu yang benar. Tambahan vokal. Ya, oke. Ya, terus. Itu bermacam-macam tambahan vokal. Oke, terus. Nah, ya kan? Lanjut. Termasuk Maria, Mary, kemudian Maradona, apa nama tadi sebutkan di mana sebutkan? Jangan ngarang-ngarang, nggak ada Maradona. Jangan ngarang-ngarang, jangan ada Maradona. Iya, bukan Maradona, apa namanya? Ya jangan nambah-nambah. Jangan nambah-nambah. Luruskan aja. Ya, bukan diluruskan. Iya, sama. Saya juga begitu tadi Pak Dani. Ya, jangan nambah-nambah. Madonna. Nggak ada Madonna, jangan nambah-nambah. Tadi namanya kan ada Maryam. Nah, terus apa lagi? Ibu itu. Nah, jangan kalau nggak tahu jangan nambah-nambah. Kalau nggak tahu jangan nambah-nambah. Iya, makanya saya minta kejelasan Anda. Ya, apa? Kalau salah diluruskan aja, kan simpel. Iya. Iya. Kan saya tidak pernah bantah. Iya, silakan. Tadi disebutkan Maryam. Kemudian nanti ada namanya Maria, ada Mary. Ya. Nah, kemudian ada Madonna. Nggak ada Madonna. Nggak ada Madonna, makanya saya luruskan sekarang. Kalau diluruskan denger. Nah, iya. Nggak ada Madonna. Yang terus ada apa? Lanjut. Ya lanjut. Yang tahu tadi apa? Nggak ada nama Madonna, saya luruskan. Yang mirip vokal itu apa tadi? Terus aja yang mau ditanya apa? Nanti saya jelaskan. Nah, itu kan berarti ada perubahan vokal kata Anda katakan tadi. Itu bukan vokal, Pak Dani. Tadi itu nama Maria. Itu bahasa Syria. Itu di negara berbeda. Bahasa Syria. Bahasa Syria. Bukan itu pembahasannya Pak Dani. Tidak ada bilang tambahan vokal Maria jadi Maryam apa bukan. Nggak ada. Jangan nambah-nambah. Perubahan vokal kata Pak Idara baru ngomong. Itu bahasa Syria. Nama Mary di Amerika, nama Maryam di Indonesia, nama apa tadi di Spanyol. Jadi nggak ada hubungan dengan penambahan vokal. Iya, nggak ada nambah vokal. Penambahan vokal Pak Dani, nggak ada hubungan dengan penambahan vokal itu. Perubahan vokal. Itu YHWH perubahan vokal bukan Maria. Duh, ini orang
punya otak nggak ya sebenarnya nih? Punya otak nggak sebenarnya manusia Yang dibahas ini? perubahan vokal tuh tentang YHWH, bukan tentang yang Maryam itu translasi di negara masing-masing, namanya panggilannya beda dalam bahasa masing-masing. Itu loh Pak Dani, nggak ada Itu termasuk perubahan hubungan. vokal atau tidak? Bukan. Mary. Mana ada hubungan sama perubahan vokal? Oh, bukan perubahan vokal. Jadi perubahan apa aja itu? Sebentar, biar tahu. Pak Bom, tolong di share screen. Ini manusia memang. Udah tak bertulang. Memang lidah tak bertulang, hidup tanpa penyesalan. Ya, hidup tanpa rohnya dan tanpa otak. Susah. Saya tidak pernah nambah-nambah ya apa yang di judul panel Pak Bom. Ya, coba. Saya tidak pernah nambah-nambah ataupun menguranginya Pak Bom ya. Dani baca tadi dari mulutmu keluar yang mohon maaf gigimu ompong, mana Madonna tulisan di sini. Kalau Spanyol nyebutnya apa? Mana Madonna? Enggak, saya tanya mana ada Madonna di sini. Maria sini. Iya, ada Madonna enggak yang tadi congormu bilang? Sekarang saya tanya, ada yang menyebut ada Madonna enggak? Siapa yang ngomong tadi Spanyol Madonna? Saya ngomong enggak kayak begitu? Iya, ada yang ngomong begitu kan? Siapa yang ngomong? Aduh, coba dijelaskan Pak Bambang siapa yang ngomong yang masalah di Spanyol tadi namanya Madonna. Ada di Argentina Maradona. Itu bukan yang saya ngomong. Kalau mereka ngoceh sendiri itu bukan dari sini. Yang saya ngomong di sini. Mana kata Madonna yang kamu ngarang-ngarang tadi? Nah, tadi kan disungkan. Di mana? Di mana? Siapa yang ngomong? Ya, mana saya tahu. Saya kan mendengar sekilas. Tadi saya jelasin ini, saya nyebut Madonna nggak? Saya kan tidak bertanya hanya kepada Anda. Saya menanyakan kepada siapa saja yang menyebut Madonna. Kan kepada seluruhnya. Yang merasa menyebut Madonna, silakan dia yang komen. Pak Dani, tadi awal-awalnya bukan yang Pak Lidara bahas ini. Itu tentang kata Yesus Kristus yang kita bahas. Yang bahasa Indonesianya Yesus Kristus. Kalau orang Cina manggilnya Yesus. Orang Amerika manggilnya Jesus Christ. Demikian juga seperti Mary. Itu loh tentang nama di negara-negara yang panggilannya sesuai dengan bahasa masing-masing. Bukan yang Pak Lidara bahas yang ini. Spanyol. Pak Dani, udah nggak usah lari kemana-mana. Di sini mana Spanyol yang apa yang disebutkan tadi? Mana di sini yang namanya perubahan vokal? Saya tanya siapa yang menyebutkan Spanyol tadi? Yang mana perubahan vokal? Aduh, kamu jawab. Aduh. Kita jujur-jujuran aja. Kalau tidak mau menyembunyikan kebenaran ya sudah. Percuma kita diskusi kalau menyembunyikan kebenaran yang saya dengar dengan telinga saya. Dani, kalau namanya tadi disebutkan, kalau nama manusia Maria ya di Argentina itu Madonna, itu nama manusia. Di sini ada yang bilang nama manusia nggak di sini Pak Dani? Saya hanya menanyakan tadi. Saya tidak menanyakan ini. Yang ditanya apa? Madonna itu aja. Ini baca deh Pak ya, kan Dani. Itu pertanyaan saya. Yang mau ditanya apa sekarang? Nah, kan begitu enaknya. Yang saya tanyakan, baik nama Yahweh, Yehova, Seva, segala macam itulah yang berbagai macam bentuk perubahan yang Anda katakan ya. Perubahan vokal yang Anda katakan Pak Lidar. Saya tetap ingat. Perubahan vokal. Kemudian apakah Maria, Mary, Maria itu tadi juga dan termasuk Madonna itu juga perubahan vokal atau tidak? Baca nih. Ini punya mata nggak baca? Jawab aja. Apakah termasuk perubahan vokal atau tidak? Baca. Nggak perlu saya ngomong. Baca. Baca aja. Saya kan nanya. Iya baca, kan saya jawab, baca. Aduh, gimana? Baca Pak Dani. Baca Dani, baca. Ya baca aja lah, kan bisa baca masing-masing. Sudah saya baca. Iya, ya kan punya mata situ juga. Kan bisa baca aja. Baca. Baca Dan.
Iqra. Ya silakan. Ya Yang Iqra, membaca Iqra. kan Anda yang punya kitab. Ya Iqra, kan saya suruh baca. Tuan apa tamu, silakan. Iqra, Iqra, Iqra. Saya bertanya kok saya yang suruh baca. Ya di Iqra. Saya aja bertanya, saya suruh nyari surah sendiri. Dan ini pakai akal, pakai logika. Saya nanya surah Al-Isra, suruh buka sendiri, saya bukain. Kurang baik apa Pak Dani? Sekarang saya suruh baca Anda. Coba saya baca. tidak bicara Tidak apa? tentang kitab. Tentang apa? Karena otak saya itu bukan ini, berada di kitab. Iya, tapi sekarang kitab baca. itu berada di otak saya. Iya, ini kan suruh baca. Punya mata enggak? Sekali lagi, otak saya tidak jadi berada di kitab. Jadi sudah saya jawab. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Ada lagi yang mau ditanya, Dani? Itu aja. Kalau memang itu jawabannya. Ya itu udah dijawab. Tadi itu dijawab tadi kan. Udah. Apalagi? Enggak ada jawaban Anda. Oh, semua sedunia baca kok udah dipampangin kok jawabannya. Iya. Makanya saya katakan tadi pertanyaan saya, apakah Maria atau Maryam atau Mary atau Madonna merupakan share screen Pak Bom, share screen Pak Bom, share screen lagi. Share screen lagi. Baca. Ini jawabannya. Pertanyaan saya kan apakah perubahan vokal itu Pak Dani itu udah dikasih jawabannya, itu tinggal jawabannya. Itu jawabannya ada sudah. Loh, itu jawabannya. Iya, itu jawabannya. Itu jawabannya. Ya baca dong. Baca. Saya nggak perlu dibaca. Anda saja jawab. Silakan Anda bernarasi apa saja. Baca. Saya nggak mau bernarasi. Saya pakai bukti, fakta. Baca aja. Tidak, tak bertulang. Kadang-kadang pakai pikiran menjawab. Kadang-kadang pakai dongeng. Jawabnya pakai dongeng. Silakan yang lain. Hidup tanpa penyesalan. Mantap judul Pak Bom ini. Pak Bom, silakan saya sampaikan. Ya, ada Pak Leon Peter nggak ya? Saya mau tanya. Kalau model Pak Dani ini penyakit apa ya? Pak Leon Peter. Saya bertanya, saya tidak pernah sanggah ya. Iya. Jawaban apapun dari Anda, saya tidak pernah sanggah. Iya, nggak apa-apa. Udah kan udah dijawab. Jangan ngambek Dani. Silakan Bung Sofiatul. Silakan yang lain yang mau bertanya sama Dani, kita sudah jawab tadi. Silakan. Tadi saya juga nanya kepada Ibu Sufiatul, bagaimana tanggapan Ibu Sufiatul? Ya kepada Ibu Sufiatul nih, bukan kepada yang lain. Bahwasannya Yahweh, Yehovah, Seva, Adonai, apakah itu merupakan perubahan vokal yang sama juga terjadi pada Maryam, Maria, ataupun Mary, ataupun Madonna? Silakan Bu Sufiatul jelaskan. Memang lidah tak bertulang. Mana Ibu Sufiatul? Tidur Bu Sufiatul. Mana Ibu Sufiatul pada kabur ini? Baru satu pertanyaan. Belum saya tajam itu Pak Bom, pertanyaan saya tuh. Masih tumpul, masih menggunakan pisau dapur itu. Saya bertanya masih menggunakan pisau dapur. Bukan pisau dapur, pisau mainan lagi. Aduh, apa sih Pak Dani? Mana Ibu Sufiatulnya? Atau otak lontong aja, otak lontong.
Kok enggak ada yang jawab? Kacau. Nanya apa? Otak lontong. Kan udah dijawab jelas tadi sama Pak Lidara, dengan udah dikasih lihat Pak Dani, udah dibaca, Pak Dani sendiri nggak mau baca. Pak Dani nanya sama yang lain lagi, udah dijelas-jelas sama Pak Lidara tadi, demikian jelasnya. Percuma kan tadi udah di screen share sama Pak Bom. Pak Dani sendiri nggak mau baca. Kan jawabannya jelas Pak Dani. Silakan, saya nggak membantah. Oke, boleh saya juga bertanya kepada Pak Mordokai dengan hal yang sama, Pak Mordokai? Halo Pak Mordokai. Pak Dani, pertanyaan Anda itu kan diulang kembali, sudah dijawab itu. Kenapa dipertanyakan kembali? Saya nanya kepada Pak Mordokai. Halo, tak ada jawab juga. Oke, kalau tidak ada jawaban, saya pertajam lagi pertanyaan. Tadi menggunakan pisau mainan. Sekarang saya menggunakan pisau dapur dulu. Boleh? Boleh saya bertanya lagi? Udah nanya Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau sudah banyak perubahan vokal mana yang sesuai dengan ori yang benar, itu vokal yang mana? Yang benar-benarnya vokal yang mana? Di dalam banyaknya vokal yang melakukan perubahan itu, vokal yang sebenar-benarnya yang mana? Vokal yang sebenarnya dari bahasa aslinya. Siapa yang mau jawab? Bu Suryatul. Suara saya nggak ada. Sang penggugat silakan jawab. Tadi udah jawab. Ya udah itu dari aslinya. Masalahnya lidah kita bisa nggak pakai itu? Nah, kalau lidah yang aslinya macam mana? Lidah yang asli gimana maksudnya? Vokal yang aslinya macam mana? Ya bahasa Ibraninya. Apakah manusia tidak bisa mengikuti ucapan manusia yang lain? Nah, itu kalau gitu tanya lagi. Balik juga ke sono. Kenapa yang namanya Yesua di situ bisa jadi Isa? Nah, ayo. Oh, saya bertanya kok balik bertanya. Baru mau tanya, baru menggunakan saya kan pakai logika yang sama, Pak. Jawab aja dulu. Nanti ada pertanyaan. Pak Dani semua tadi pertanyaan. Berarti Pak Dani tahu itu bahasa itu. Nggak semua orang bisa, Pak. Lidah orang kan beda-beda. Aduh. Ya. Di share screen aja Pak Bom. Oke, kalau sudah tidak bisa jawab baru Kenapa saya dipanggil? Kenapa? Pisau yang mainan sudah dijawab. Ini pertanyaannya, kemudian ini jawabannya. Juga tidak. Belum lihat ini. Ini jawabannya. Itu jawabannya tuh, lihat tuh, ada tuh. Tuh jawabannya, baca tuh. Tadi saya bilang vokal. Silakan Anda jawab vokalnya. Ini vokalnya, ini bukan vokal, ini tulisan. Ya, vokal. Kalau dibaca kan jadi vokal, Pak. Kalau dibaca jadi vokal. Gimana sih? Baca. Kalau saya jelas tak bisa baca kan, mana ngerti. Pak Dani nggak bisa baca, tapi mempertanyaan nggak bisa dibaca. Oh, makanya saya bertanya, kalau saya bisa ngapain saya bertanya? Kalau Pak Dani bertanya dengan pertanyaan Pak Dani nggak mengerti, bagaimana Pak Dani mau mengerti? Ya, makanya saya bertanya supaya teman-teman makanya bisa mengungkapkan vokalnya. Kalau dijawab vokalnya begini, vokalnya nih, ngerti vokal nggak? Yod, hey, waf, hey, udah, itu vokalnya. Nah, begitu kan lebih enak. Oh, jawabnya iya, yod, he, fa,
Nah, pinter ore. Dani udah bisa bicara. Ore. Berarti ya, Ore. Anak Dani udah kan, pinter Hey Papi ngomong. ini adalah vokal yang asli ya. Betul ya? Ini aslinya. Get OPAP. Begitu. Ini yang asli, berarti yang lain itu perubahan-perubahan. Kan begitu enak. Saya pegang ucapan dari Pak Lidara mengatakan yehot. Yang lain jangan nambah-nambah bacot Pak Dani. Nggak ada yang bilang perubahan. Ini baca vokalnya yod he vav he. Udah selesai. Apalagi? Ya yod he vav he. Saya tanya apakah ini vokal yang asli? Nggak ada ini. Ini tadi Pak Dani tanya vokalnya yang asli, saya udah jawab yod he vav he. Sudah selesai, apalagi? Iya, makanya saya tegas. Yod he vav he. Udah selesai. Titik, udah selesai. Iya, selesai sudah. Apalagi? Bang Dani tadi panggil saya kan? Saya pertajam lagi. Tadi kan Bang Dani tadi panggil pisau. Bang Dani panggil saya ada apa Bang Dani? Ini tadi dipanggil Pak Tadi saya ke dapur. Ke dapur sampai pisau apa tuh? Oh tidak. Jadi mainan atau pisau dapur? Saya serius nih, panggil saya ada apa? Mau kasih kuis atau hadiah atau apa? Mau kasih hadiah, dia mau kasih hadiah. Ngasih pertanyaan. Mau kasih hadiah. Oh, terima kasih lah kalau begitu. Gimana Bang Dani? Bagaimana Bang Dani? Ini ngulang lagi nanti nih. Nanti teman-teman bilang ngulang lagi. Ini enggak apa-apa, boleh nggak saya ngulang lagi pertanyaannya? Maksudnya Pak Dani itu teman-teman, saya kasih tahu dari tadi saya kali. Ya. Udah. Maksudnya Pak Dani itu kan tadi Bu Sofiatul ada bilang, kalau di Yunani panggil Yesus, kalau di Cina Yesus. Iya. Ibaratnya gini, kalau di Timur Tengah Maria, ada Maryam, ada Maria Magdalena, ada Madonna. Jadi permasalahan itu Madonna. Silakan tolong jelaskan. Nggak nyambung. Tidak mau jelaskan cepat-cepat. Nggak nyambung. Udah dijelaskan. Iya, kalau nggak nyambung. Nggak nyambung. Sebentar dulu Pak. Saya nggak membela nggak. Maksudnya supaya nggak nyambung. Dan ini kan otaknya kan nggak sama seperti kita. Ya tolong jelaskan biar cepat. Tadi udah dijelaskan. Saya jelaskan sedikit ya. Saya berusaha jelaskan. Oke, saya berusaha sedikit kan. Kalau Bang Dani tadi saya sering dengar itu perubahan vokal. Bagaimana ya perubahan vokal? Itu, tapi Pak Lidara. Bukan. Salah itu mungkin salah pengertian itu mungkin. Kalau beda lafal, kalau beda lafal mungkin ya. Kalau yang namanya vokal itu kan ya kapan berubah? A tetap A, B tetap B, C tetap C. Kan gitu. Yod he vav he nggak berubah. Nah, itu tidak akan berubah. Jadi begini Bang Dani. Kita harus mengerti dulu dialek ya. Tulisan tidak sama dengan dialek, tidak selalu sama dengan dialek. Artinya begini. Ketika Bang Dani menulis surat yang terhormat, mungkin orang lain bacanya yang terhormat. Tetapi Bang Dani mungkin maksud Bang Dani beda. Yang terhormat. Nah beda ya. Tapi maksudnya sama. Itu dialek Bang Dani. Jadi kita harus bisa bedakan tulisan dengan fakta yang sebenarnya. Tulisan yang terhormat. Oke, mungkin Pak Bom Bom nanti bacanya yang terhormat mungkin dengan dialek Pak Bom Bom. Ya. Bang Dani dengan dialek Bang Dani. Nah, bagaimana dengan kitab suci? Itu kan tulisan. Orang hanya bisa ya mempelajari budaya lama. Kira-kira ini ya dilafalkan dengan yang bagaimana? Itu semua teori pendekatan ya dengan budaya pada masa saat itu. Karena itu dalam bentuk tulisan. Lain kalau dalam bentuk lisan kita bisa menirukan. Seperti Bang Dani mengatakan apa? Selalu mengatakan menurut Al-Quran. Nah, mungkin saya bisa meniru. Tapi mungkin nanti si sang penggugat tidak begitu. Mungkin Pak sang gugat melafalkannya menurut Al-Quran. Ya.
Mungkin Pak Lidara melafalkannya beda lagi, kan begitu. Nah, harus bisa kita bedakan. Ya. Pada intinya itu sama, itu hanya dialek. Ya udah, lidah. sekarang saya mau tanya. Nah, namanya lidah tak bertulang. Ya, Pak, lidah tak bertulang. Pak Bom tolong share screen, Pak. Itulah lidah tak bertulang. Pak Bom tolong share screen, Pak. Saya mau tanya Pak Dani gantian. Memang benar itu judul betul panelnya Pak Bom, lidah tak bertulang. Sebentar Pak Bom. Hidup tak tidak tolong di share screen Pak Bom. Ini share screen, Pak. Saya mau tanya Pak Dani ini. Masih bingung saya juga ini. Pak Dani ini coba bisa di itu, Pak. Al-Isra 17 ayat 40, Pak. Yang mana? Ini maksudnya apa nih? Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari mana tadi? Dari malaikat. Pertanyaan ya. Iya. Nah, jadi kita baca ambil yang asli dulu. Kita lihat dulu konteks aslinya. Ini ada nih, afa asfakum rabukum bil banina watakaza minal malaikati innasa innakum latakuluna kaulan azima. Tuh saya bacain tuh. Itu bahasa Indonesia. Iya. Tulisan itu Arabnya ada. Iya. Beda ya, Indonesianya sama Arabnya beda ya, Pak. Beda lah cara pelafalannya. Ya udah lafalin aja. Oke. Apakah maka ya saya baca dulu, teliti dulu. Apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu? Apa rabbukum bil baina wattakhadha minal malaika. Dari malaikat. Ya. Jadi kata Allah, kata Tuhan, apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Jadi maksudnya apakah Allah akan menjadikan anak laki-laki tersebut diambil dari kamu dan anak perempuan dari malaikat? Untuk siapa, Pak? Ya, untuk manusia lah. Anak laki-laki ini kan kembali kepada manusia. Dia ini D-nya huruf besar, dia ini manusia, Pak. Huruf besar loh D-nya. Dengarkan dulu. Maka apakah pantas Tuhanmu memilihkan anak laki-laki untukmu? Ya kan? Dan dia mengambil anak perempuan dan Allah mengambil anak perempuan dari malaikat. Nah, kan begitu. Dianya siapa, Pak? Dia di sini ya Allah lah. Dia Allah, berarti Allah minta anak perempuan dari malaikat. Nggak ada meminta, jangan ditambah-tambah lah. Mengambil anak perempuan. Mengambil anak perempuan. Apakah di Allah? Ini saya bahasakan lebih jelasnya lagi. Ya. Allah mengambil anak perempuan dari malaikat, kata Allah. Pantaskah itu? Pantas nggak? Kok dia mau ngambil? Pertanyaannya kan? Ya. Ini pertanyaan juga. Maka apa? Iya, yang berbicara ini siapa dulu nih, Pak? Kita sepakat dulu yang berbicara nih siapa nih yang ngomong? Yang berbicara di sini pertama ada Allah. Allah. Terus kenapa dia bilang maka pantas Tuhan memilihkan anak Pak untukmu? Tuhan ini mana lagi? Tuhan mana lagi nih, Pak? Loh, Tuhan ini kalau bahasa Arab namanya kembali kepada dia ini bahasa itu adalah apa ya? Domir. Kalau Anda mengerti domir, enak. Itu kembali kepada Tuhan, makanya dikatakan dia. Macam mana menjelaskan lagi ya? Oke, saya rubah sedikit. Ini kita berumpama kita rubah. Apakah pantas Dani memilihkan anak laki-laki untukmu, untuk Mordekai?
Dan dia, Mordekai, mengambil anak perempuan dari malaikat. Ya. Gimana? Ya, gimana? Ini ya. Tuhannya Tuhan siapa lagi, Pak? Allah. Jadi kan di berbicara. dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu merupakan suatu bayinah, keterangan. Keterangan. Jadi Tuhan menerangkan. Pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan, apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu? Untuk keterangannya. Tuhan, pertanyaannya Tuhan mana lagi? Allah Tuhan atau bukan, Pak? Dengar dulu. Oke. Kita kan bicara di sini. Masalah Tuhan siapa-siapa itu nanti urusannya gampang itu. Iya, Anda kan ingin menjelaskan, ingin memahami ayat ini kan begitu. Iya. Setuju. Gampang saya setuju, gampang dijelaskan karena lidah tak bertulang. Iya. Mantap. Betul. Lidah tak mau bertulang. Dipakai atau tidak, itu haknya teman yang mendengar. Enggak ada istilah bantah-membantah lah kita. Enggak membantah. Bagus kok. Enggak membantah, bertanya boleh dong Pak Dhani. Kok membantah? Iya, bertanya udah selesai. Maka apakah pantas Tuhan, ini yang sedang yang berbicara Tuhan sendiri loh, Allah. Maka apakah pantas Tuhan? Apakah pantas Tuhan mengatakan Tuhan lagi? Apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu? Untukmu ini untuk siapa? Dan dia mengambil, dan Tuhan sendiri mengambil anak perempuan dari malaikat. Tanda sungguh, pertanyaan, sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Pertanyaannya, pertinyiinnya, ini kata-kata pertanyaan dari Tuhan untuk Tuhan sendiri atau untuk siapa? Jadi Tuhan, kalau ayat sebelumnya kan ada itu. Ayat sebelumnya, oke. Kita lihat ayat sebelumnya. Oke Pak Bom. Nah ini yang saya tunggu. Pak Bom di share screen dari Al-Quran yang asli zaman enak Pak Bom. Iya, sebentar Pak Dhani, sabar. Kata Tuhanmu sabar. Nih Pak Dhani. Ya, nih ayat 40-nya tadi. Ayat atasnya nih baca Pak Dhani. Sebelumnya, ayat sebelumnya. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Terus ini maka pantaskah? Terus nyambungnya gimana Pak? Maka pantas. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu? Berarti mu ini kembali kepada Muhammad. Oh, kepada Muhammad nih. Oke, terus. Ya kan? Dianya siapa? Dia mengambil anak perempuan dari malaikat. Dianya siapa? Huruf besar ya dianya. Allah. Oh, jadi Allah menunjuk dirinya dia juga, Pak. Allah jadi itu menerangkan dirinya. Itu bahasanya. Allah itu menerangkan dirinya. Jadi Pak Dhani, pantaskah dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Dianya itu nunjuk ke diri Pak Dhani sendiri gitu ya? Menerangkan dirinya. Iya, pakai dia. Menerangkan, namanya bayina. Iya, kalau menerangkan dirinya sendiri pakai dia Pak ya? Iya, bukan bisa, nggak ada masalah. Bukan karena aku di ya. awal kalimatnya sudah ada yang mengatakan, apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu? Kan begitu. Maka keterangannya yang ngomong Tuhan. Iya. Yang ngomong kemudian dijawab lagi dengan keterangan. Padahal dia itu mengambil anak perempuan dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat. Apakah pantas? Munya Muhammad. Iya, munya Muhammad. Kepada Muhammad. Tunggu, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Kalau kamu melakukan itu. Ya, kita stop dulu di munya ya. Kita stop dulu. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu? Untukmu ini Muhammad. Kemudian yang berbicara Tuhan. Dulu kita baca. Makanya kita susah. Saya tak ada bawa Quran sih. Karena bawa Quran kita saya ambil dulu. Iya. Ambil dulu.
Ambil dulu Pak Dhani supaya nggak salah Pak Dhani. Ambil dulu Tapi Qurannya lucu Pak juga Dhani. itu ya. Dan dia Pak Dhani, seharusnya kata dan dianya aku diganti ya Tuhan kan. boleh nggak di sini, Pak Lidara? Kata dia yang huruf besar ini diganti nama kata Tuhan. Jadi biar Nah, sama kan pengertiannya. makanya di sini kan saya bilang dianya ini kan katanya Allah. Berarti coba diganti Allah. Itu diganti Tuhan juga. Maka Iya, apakah pantas Tuhan memilih anak laki-laki untukmu dan Tuhan mengambil anak perempuan dari malaikat? Gitu. Nah, itu yang benar ya. sebenarnya. Iya. Kan dianya ini kita kan sama dengan Tuhan kan atau Allah. Iya, kan? dianya kan Allah katanya. Jadi artinya Allah nanya ngambil anak perempuan dari malaikat tanda tanya. Iya. Gitu kan? Iya, betul. Coba Pak Dhani ganti kata dianya boleh kan ganti Tuhan. Jadi gampang ininya. Dia lagi ngambil Qurannya, mungkin Qurannya berbeda bukan dia kali, Pak. Dulu belum ada mata pelajaran grammar. Aduh, tobat. Jangan kelamaan Pak Dhani. Ngambilnya di Bogor kayaknya Pak Dhani ngambil Qurannya nih. Makanya kelamaan itu Pak Dara. Masih ada lagi satu lagi mau saya tanya. Yang itu Pak Dara itu, kami benar-benar maha kuasa itu Pi. Iya, enggak inilah. Ini Pak Lidara, apakah Al-Isra. Pak Lidara, ini mungkin jadi pertanyaan bagi kita ya. Ini kan selalu diklaim bahwa ini kan firman Allah SWT gitu ya. Iya, kan ya, tadi dia jelas bilang yang ngomong Allah nih. Ya. Begitu ada ide pribadi masuk ke situ, kecolongan. Kecolongan. Betul. Ya kan? Makanya saya Uber itu. Kecolongan. Seharusnya di situ kan aku atau kami yang biasa digunakan kan? Iya. Karena dia pakai kata Tuhan lagi. Jadi Tuhan berbicara dirinya Tuhan. Apalagi dia lagi situ kan? Dia lagi. Dia lagi. Dia itu katanya menunjuk dirinya sendiri kan aneh lagi. Iya, aneh lagi. Betul. Itu tadi saya katakan tadi kan. Kalau selalu diklaim bahwa ini adalah cerdas, itu ayat kan yang dikasih oleh Jibril tuh. Ini surah apa nih Pak Lidara? Surah Al-Isra. Tadi kan Pak Dhani sendiri yang buka Al-Isra. Saya buka Al-Isra. Al-Isra ayat 40. Surah 17 Al-Isra ayat 40 surah 17. Ya. Oh, kirain lupa. Memang lidah. Apa asfakum rabbukum bil bani, betul ya, kita lihat dari awal. Dan janganlah engkau di jalan bumi ini dengan sombong karena bingung. Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhan. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepada Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain untuk engkau lemparkan ke dalam neraka berontakan dalam dan dijauhkan dari rahmat Allah. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang ingatan agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka dari kebenaran. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan sampingnya, bagaimana yang mereka katakan saya Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang makin dibaca makin bingung. Makin bingung. Biarin aja kita lihat, dengerin aja. Kita dengerin. Ketemu apa? Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu? Nah, ini keterangan sekaligus pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya. Terus? Dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat. Nah, bahasanya dalam bahasa Arab begini. Wattakhadha minal malaikati inasa. Nah, itu berarti kalimat keterangan. Apakah pantas juga?
ya kan? Allah itu mengambil anak perempuan dari malaikat. Maka dijawab kayak juga oleh Rasulullah, Allah juga menerangkan, innakum, sesungguhnya kalian, sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Nah, ternyata di sini ada kum. Kum ini bukan kamu ya, mereka. Innakum. Nah, ini innakum latakuluna qaulan azima. Sesungguhnya innakum, sesungguhnya mereka itu latakuluna, mengucapkan qaulan, perkataan yang memiliki dosa yang besar. Oke. Jadi di sini kum di sini kamu itu bukan kamu di sini nih kalau bahasa aslinya. Kum mereka. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang salah yang mana jadinya? Yang salah yang mana? Yang salah ada kalimat yang keliru. Ya, yang keliru yang mana? Di sini adalah ya, kamu. Sesungguhnya kamu. Ya. Sebenarnya di sini sesungguhnya mereka. Begitu. Bukan lari yang mana? Mereka ini siapa? Yang mereka siapa makanya? Saya tanya. Kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar atau dosa. Iya. Terakhir kalimat mereka. Oke, ganti lah mereka nih. Ini ya kata ini kan kamu kan. Iya. Ya mereka. Yang jadi pertanyaan bukan ini, Mr. Dani. Yang jadi pertanyaan yang ini, Pak Dani. Iya. Dia ini siapa? Dia huruf besar. Allah berarti Allah mengambil anak perempuan dari malaikat. Nah, itu kan pertanyaan. Iya. Apakah Allah akan mengambil Tuhan dari perempuan dari anak perempuan dari malaikat? Pak Dani belajar karena bahasa. Mereka mengatakan demikian. Pak Dani belajar bahasa nggak? Kalau dia itu menunjuk ke siapa, Pak Dani? Dia ini menunjuk ke siapa? Masa ya, saya berbicara sebentar, Pak Dani. Pak Dani ngomong kepada anaknya, Pak Dani. Apakah pantas dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Dianya siapa? Dianya ya saya. Dia sama saya sama enggak, Pak Dani? Maksudnya Pak ini namanya ini direct dan indirect. Anda kan paham yang namanya direct dan indirect. Direct and indirect juga nggak bisa. Direct sama indirect juga nggak pakai dia, Pak. Dia ini menunjuk kepada orang kedua, Pak Dani. Iya, kalau dia itu menunjuk gitu kepada kan orang yang penting saya menjelaskan. Anda mau terima atau tidak terserah. Okay? Iya. Makanya saya bertanya, oke, berarti Allah. Ya, jadi Allah udah handuk putih sudah dilempar, handuk putih dilempar lagi. Oke, nyerah lagi. Oke, lanjut Pak Dani. Yang ini lagi Pak Dani. Dia itu Allah. Ya, oke, ya. Ya cukup Pak Dani. Oke, udah lempar handuk ya. Oke, kita lanjut ke ayat 50 Pak Dani. Udah cukup dah karena udah jam 12. Berat Pak. Nanti geger Pak. Udah ayat 50 3 pukulan kepala Pak. Salam damai, salam akal sehat. Ini yang jadi kamu batu sama besi siapa nih? Muhammad jadi batu atau besi nih Pak Dani? Pak Dani udah hilang. Pak Dani kabur. Daripada ntar lempar handuk lagi 4 kali kan. Geger Pak kepala. Udah geger Pak kalau 4 kali. Otak. Baru saya mau tanya ini. Ya, Pak. Pak Dani Pak Bom tolong share screen. Saya mau tanya ini biar Pak Dani masih ngelihat ya. Coba saya mau tanya lagi ini Pak. Ini sambungannya ayat 50. Di share screen Pak. Ini katakanlah Muhammad jadilah kamu batu dan besi. Ini siapa lagi yang dibilang dijadi batu nih? Nggak tahu. Nah, makanya saya mau tanya, udah kabur duluan. Memang lidah tak bertujuan. Ayat berapa ini Pak Lidara? Ini Al-Quran apa? Al-Isra yang tadi Al-Isra. Oh, Al-Isra. Ini ayat 50-nya Pak Bom. Nah, ayat 50-nya tadi kan ayat 40-nya. Sekarang ayat 50-nya. Coba tanya Pak Ibnu Kalam, siapa tahu Ibnu Kalam bisa jawab. Mana Pak Ibnu Kalamnya? Paling Pak Ibnu Kalam
Paling Pak Ibnu Kalam bilang begini, saya juga baru pernah baca ini, kok ada begini, paling begitu. Kemarin kan saya tanya yang ayat hadis qudsi aja. Oh iya, saya juga baru baca ini, kok ada begini. Teman-teman, Iya. Pak Lontong pimpin doa ya, boleh? Oke, Pak. Boleh. Ya, kita istirahat ya Pak Lidara ya, malam Ya, hari ini. oke. Ya, Istirahat. awal ya. Sudah jam 2 Iya, ya. iya, yang penting Hari ini kan saya udah pulang istirahat jadi. Ya. yang penting udah kena pukul 3 kali, Iya, lempar Pak. handuk 3 kali Pak Kalau Merdeka. keempat geger deh Pak, Malam ini geger sudah jam banget, 2. geger otak. Iya, lebih cepat istirahat hari ini. Iya, istirahat. Oke, Pak. teman-teman, kita satukan hati dalam doa. Tuhan, Haleluya. kami mau mengucap syukur. Malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk menyatakan firman kebenaran-Mu, untuk meninggikan nama-Mu, dimuliakan nama-Mu di atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya kesempatan untuk masing-masing Tuhan pakai dengan cara Tuhan. Tuhan sendiri yang telah menaruhkan kata-kata di mulut bibir lidah kami yang boleh kami sampaikan pada malam hari ini. Kiranya apapun yang telah disampaikan malam hari ini Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali secara sia-sia. Dan kami percaya Roh Kudus turut bekerja dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan siapapun yang mendengar siaran malam hari ini, mereka semua akan Engkau jamah dengan cara-Mu yang ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan yang baru, untuk kami boleh lebih lagi memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami ingin istirahat. Tuhan sendiri yang berikan ketenangan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu bagi kami semua, khususnya Pak Bom dan keluarga, Pak Lidara dan keluarga, Pak Mardekai dan keluarga, Pak Sanggugat dan keluarga, dan semua yang ada di sini, Ibu Sofi dan keluarga, dan Pak Murtad Channel dan keluarga, siapapun yang ada di sini malam hari ini yang masih mendengarkan, Tuhan sendiri yang memberikan damai sejahtera, dan untuk kami boleh beristirahat malam ini penuh dengan ketenangan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, pujian, syukur kami kembalikan hanya bagi nama-Mu yang Maha Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup sekarang dan sampai selama-lamanya, kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih teman-teman. Haleluya. Ya, salam semua. Malam. Salam semua. Selamat malam. Salam alaikum. Salam Hamasya. Oke. Pak. Iya. Aduh, saya baru mau jawab Dani itu tadi. Udah lari dia. Terlambat datangnya. Selamat istirahat teman-teman. Malam ini kita istirahat cepat ya, karena kondisi kurang fit juga ya. Istirahat ya Pak. Ya, istirahat. Oke. Saya juga mau bobo. Ya, sampai besok. Baik. Oke, terima kasih banyak semua teman-teman. Sampai jumpa lagi. Pak Bom baru istirahat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Maranatha. Sampai jumpa lagi.
Ya